Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Ajakan beribadah. Saat ini, di sini, kita semua menyatu dalam persekutuan ibadah wanita kaum ibu Aras Jemaat Gemim Sentrum Bitung dalam rangka Hari Persatuan Wanita Kaum Ibu Gemim melalui ibadah virtual. Mari saudara-saudaraku, kita siapkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Sebab Dia sudah menganugerahkan kesempatan bagi kita yang datang bersekutu di dalam nama-Nya yang kudus dan mulia. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Dia. Mohonlah kedatangannya, sumber rahmat abadi, supaya kita semua layak di hadapannya. Habiskan ibadah ini, ibadah wanita kaum ibu Aras Jemaat Gemim Sentrum Bitung dalam rangka Hari Persatuan Wanita Kaum Ibu Gereja Masih Injili di Minasa, ditabiskan dalam nama Tuhan Allah yang adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan takhta-Nya, dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Amin. Silakan duduk. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kepadanya. Mari berdoa. Ya Bapa, dalam nama Yesus, inilah kami wanita kaum ibu Gemim Sentrum Bitung dalam sukacita dimerayakan Hari Persatuan Wanita Kaum Ibu Gereja Masih Injili di Minasa. Kami datang mengaku di hadirat-Mu bahwa kami adalah ibu-ibu Tuhan. Kami adalah umat Tuhan yang telah mengaku percaya kepada-Mu karena oleh kekuatan kuasa Roh Kudus. Tapi ternyata Roh Kudus yang ada dalam diri kami tidak menguasai dan mengendalikan hidup kami. Sehingga hidup yang kami jalani ini diwarnai dengan tindakan-tindakan yang dikuasai oleh roh kedagingan,
roh dunia ini. Ada hal-hal yang kami lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kehidupan istri-istri, kehidupan wanita kaum ibu terkadang tidak jadi panutan, tidak jadi teladan, terkadang mendatangkan ketidakharmonisan dalam hidup rumah tangga, sehingga ada rumah tangga yang hilang keharmonisan hidupnya karena kami menampilkan cara hidup yang bertentangan dengan kehendak-Mu. Terkadang kami sebagai wanita kaum ibu melalaikan tanggung jawab di tengah rumah tangga, apalagi di tengah menghadapi kondisi pandemi COVID-19. Terkadang kami lebih mengutamakan keinginan daging daripada mengutamakan kehendak Tuhan dalam hidup berumah tangga. Oleh sebab itu, kami telah berdosa terhadap suami, istri, anak-anak, tetapi terutama berdosa terhadap Engkau. Ampuni dan kasihani kami, kuduskan kami di persekutuan ini, agar layak di hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber pengampunan, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku, dengarkanlah berita anugerah Allah menurut Roma 8 ayat 33b dan 34. Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kita akan membaca dan merenungkan bagian firman, dan oleh sebab itu semua yang beribadah dari rumah masing-masing saat ini, kita akan membaca bagian firman menurut Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Sekali lagi, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Sebelum membaca bagian ini, mari berdoa. Ya Bapa, terangilah jalan hidup kami dengan terang kebenaran firman-Mu, supaya kami tidak lagi berjalan di kegelapan dunia ini. Sebab kami percaya firman-Mu adalah pelita, suluh abadi dalam jalan hidup kami. Untuk itulah kami akan baca renungkan firman, biar roh Tuhan yang singkapkan kebenaran firman mampukan kami untuk mengerti dan melakukan firman-Mu di hidup ini. Ya Roh Kudus, pakai hamba-Mu, dan biar hikmat-Mu yang menghikmati hamba-Mu,
supaya dengan hikmat Allah firman diberitakan. Bertindaklah ya Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon. Haleluya, amin. Sekali lagi, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Begini dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Demikian bagian firman. Wanita kaum ibu yang dikasihi Tuhan, di bulan Mei ini, tepatnya pada perayaan kenaikan Yesus Kristus ke sorga, wanita kaum ibu Gereja Masih Injili di Minahasa merayakan Hari Persatuan. Hari Persatuan Wanita Kaum Ibu Gemim kali ini sangat berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Kali ini harus dilaksanakan dari rumah masing-masing karena berada di tengah pandemi COVID-19. Perayaan Hari Persatuan Wanita Kaum Ibu kiranya membangkitkan semangat untuk berimajinasi, berkreasi, dan berinovasi di tengah situasi sulit ini, dengan melipat gandakan potensi, talenta yang Tuhan beri kepada kita, supaya kita tampil jadi saksi, jadi alat Tuhan bagi banyak orang. Di ibadah ini kita merenungkan dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Ini disampaikan oleh Yesus kepada para murid untuk mempersiapkan mereka ketika Ia akan naik ke sorga, supaya mereka tetap tinggal di Yerusalem menanti janji Allah, sebagaimana dicatat dalam Injil Lukas 24 ayat 49 dan Kisah Para Rasul 1 ayat 4. Dikatakan dalam bacaan kita, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Apa yang disampaikan ini telah digenapi pada peristiwa Pentakosta, ketuanan Roh Kudus, dapat dibaca dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Dan perayaan Pentakosta akan dirayakan pada hari Minggu 31 Mei 2020. Roh Kudus dicurahkan kepada manusia sebagaimana yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel dalam Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 32. Kita dapat mengaku percaya kepada Yesus itu karena pekerjaan Roh Kudus. Dan dalam diri orang percaya, diri wanita kaum ibu Gereja Masih Injili di Minahasa, ada Roh Kudus. Amin. Dikatakan dalam 1 Korintus 3 ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Di dalam diri kita orang yang mengaku percaya kepada Yesus,
di dalam diri wanita kaum ibu gereja masih Injili di Minahasa ada Roh Kudus. Roh Kudus diam di dalam kita. Cuma pertanyaan, apakah Roh Kudus yang menguasai atau mengendalikan hidup kita? Itu pertanyaan untuk direnungkan. Kepada kita telah diberikan kuasa Roh Kudus. Dan oleh sebab itu kita harus buka hati, buka hidup ini, supaya Roh Kudus yang menguasai dan mengendalikan hidup kita. Kalau Roh Kudus yang menguasai dan mengendalikan hidup kita, maka kita harus jadi saksi, sebagaimana yang dikatakan dalam bacaan kita, supaya kamu menjadi saksi. Dan untuk jadi saksi butuh kesiapan dan kerelaan berkorban, termasuk di menghadapi pandemi COVID-19. Di tengah situasi sulit ini, sebagai ibu-ibu Tuhan, kita harus mampu mengekang diri dan mengorbankan diri dari segala keinginan menata berkat Tuhan sesuai dengan kebutuhan rumah tangga, tapi juga peduli terhadap kekurangan orang lain. Umat yang dipenuhi oleh Roh Kudus harus menjadi saksi dengan alamat yang jelas, menjadi saksi di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Menjadi saksi di Yerusalem ini disampaikan kepada para rasul ketika mereka ada di Yerusalem. Mereka sedang berkumpul di Yerusalem. Itu berarti menjadi saksi harus mulai dari tempat di mana kita ada. Menjadi saksi mulai dari tempat di mana kita ada, di tengah keluarga kita. Bagaimana wanita kaum ibu menjadi saksi mulai dari dalam rumah, menjadi saksi terhadap suami, terhadap anak-anak, terhadap siapa saja yang ada di sekitar kita. Menjadi saksi di tempat di mana kita beraktivitas, di tempat kerja kita masing-masing. Walau memang saat ini kita beraktivitas dari dalam rumah masing-masing, tapi di tempat di mana kita bekerja, kita harus menjadi saksi karena kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan disampaikan kita menjadi saksi di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Di sini dipakai kata dan, bukan kata atau. Apa artinya? Artinya dengan menggunakan kata dan, ini kita menjadi saksi di tempat-tempat yang sudah disampaikan tadi secara simultan, secara bersamaan. Jangan pernah berpikir karena orang belum cukup, belum terpenuhi kebutuhan kita, tunggu dulu membantu orang lain. Tunggu dulu jadi saksi di tempat lain karena kita masih butuh. Ingat, kita tidak pernah merasa akan cukup. Dan kalau kita menunggu mencukupkan dulu baru jadi saksi, maka kita tidak akan pernah jadi saksi. Justru di tengah kekurangan kita harus berani tampil untuk jadi saksi. Disitulah kualitas iman kita teruji. Dan di perayaan Hari Persatuan Wanita kaum ibu Gereja Masih Injili Minahasa ini, khususnya yang dirayakan di Gemim Sentrum Bitung ini,
Mari seluruh wanita kaum ibu berperan jadi saksi dalam berpikir, berucap, berstatus di media sosial. Terkadang status kita di media sosial tidak menjadi saksi, malah kita menyampaikan di media sosial hal-hal yang tidak benar, yang sepertinya kita orang-orang yang belum dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita harus jadi saksi di media sosial dan bahkan jadi saksi dalam perbuatan kita. Itulah yang dilakukan oleh Ketua Wanita Kaum Ibu Gemim Sentrum Bitung, Penatua Dr. Anda Koni Silva Lomban Raung MSI. Juga sementara dilakukan oleh Komisi Wanita Kaum Ibu, oleh UPK dan seluruh anggota wanita kaum ibu yang ada di Gemim Sentrum Bitung ini. Biar kita menjadi saksi dalam segala aktivitas hidup kita. Sekalipun kita berada di tengah situasi sulit saat ini, kita jadi saksi bagaimana menata kehidupan rumah tangga kita. Bagaimana membangun kerja pelayanan yang ada di Gemim Sentrum Bitung ini, di wilayah pelayanan Gemim, dan bahkan juga dalam rangka mensupport apa yang harus dilakukan di kota Bitung ini melalui program-program pemerintah yang ada di kota Bitung ini. Kita secara bersama-sama bergandengan tangan untuk tampil jadi saksi, sehingga dimanapun kita hadir, kehadiran kita semata-mata untuk mendatangkan keagungan kemuliaan bagi nama Tuhan. Semoga demikian. Haleluya. Amin. Dan sebagai nats persembahan dibaca dari Hagai 2 ayat 9. Begini dikatakan, kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sementara memberi, kita menyanyi NNBT nomor 20, kami bersyukur padamu Tuhan. Kami umat
semua umat Tuhan, wanita kaum ibu yang ada beribadah bersama dari rumah masing-masing. Saya percaya wanita kaum ibu adalah tiang doa di tengah kehidupan rumah tangga, di tengah kehidupan keluarga. Dan oleh sebab itu mari kita sungguh-sungguh mau berdoa ke Tuhan. Jadikan doa kita saat ini doa yang menggerakkan tangan Tuhan, yang menggerakkan dunia, sehingga hati Tuhan tergerak oleh doa wanita kaum ibu, dan kita mengalami jawaban-jawaban Tuhan yang ajaib di hidup ini. Mari ambil sikap doa, mari satukan hati kita berdoa. Ya Bapa, kami sungguh bersyukur karena oleh tuntunan firman telah diberitakan dalam ibadah wanita kaum ibu Gemim Sentrum Bitung, dirangkaikan dengan perayaan Hari Persatuan Wanita Kaum Ibu Gereja Masehi Injili di Minahasa. Biar kebenaran firman memotivasi kami supaya kami tampil jadi saksi di tempat di mana Engkau hadirkan kami. Kami tampil jadi saksi mulai dari keluarga kami masing-masing. Kami tampil untuk jadi saksi terhadap suami, terhadap anak-anak, dan terhadap semua orang di tempat di mana Engkau hadirkan kami untuk beraktivitas. Dan untuk jadi saksi butuh kesiapan dan kerelaan berkorban. Biar itu yang terus kami buktikan dalam perjalanan hidup ini. Sebagaimana yang telah dibuktikan oleh Komisi Wanita Kaum Ibu Gemim Sentrum Bitung, Ketua Komisi Penatua Dr. Anda Koni Silva Lomban Raung MSI, bersama dengan komisi lainnya dan UPK seluruh wanita kaum ibu yang terus berupaya tampil jadi saksi, apalagi di tengah situasi sulit saat ini, di tengah dunia lagi bergumul pandemi COVID-19. Biar ibu-ibu Tuhan mampu mengekang diri dan bahkan mengorbankan diri dari keinginan-keinginan dunia ini, mampu menata kehidupan rumah tangga, mampu menata ekonomi rumah tangga dengan baik, bahkan juga mampu menata menu rumah tangga, supaya mampu mempersiapkan menu dalam rumah yang pada akhirnya meningkatkan imun tubuh anggota keluarga, suami, anak-anak, dan siapa saja yang tinggal dalam rumah. Biar kami mampu menata kehidupan rumah tangga supaya tetap hidup sehat, terhindar dari penularan COVID-19. Kami mampu berperan melakukan apa yang harus kami lakukan sebagaimana yang disampaikan oleh pemerintah yang ada, khususnya pemerintah yang ada di Kota Bitung. Biar secara bersama seluruh wanita kaum ibu menopang program pemerintah Lumbung Pangan Kota Bitung berbasis keluarga dan masyarakat yang ada di kelurahan. Biar ibu-ibu akan ambil peran untuk menata pekarangan yang ada, memanfaatkan sejengkal tanah yang ada, bahkan memanfaatkan bahan-bahan yang tidak berguna lagi dapat dimanfaatkan untuk menanam, untuk membantu ekonomi rumah tangga. Dan oleh sebab itu, biar Tuhan tolong supaya wanita kaum ibu akan terus berperan dalam rangka menopang program pemerintah Lumbung Pangan Kota Bitung berbasis keluarga dan kelurahan, juga UMKM Go Digital. Biar ini berhasil sehingga kami tetap eksis tampil dan program-program yang ada di Kota Bitung ini semakin sukses, dan bahkan program-program yang ada di wanita kaum ibu, baik wanita kaum ibu yang ada di Gemim Sentrum Bitung ini, di wilayah Bitung 1 ini, tapi juga wanita kaum ibu yang ada
dalam kebersamaan di seluruh lini pelayanan Gereja Masehi Injili di Minahasa. Oleh sebab itu diberkatilah Komisi Wanita Kaum Ibu yang ada di Gemim Sentrum Bitung, di wilayah Bitung 1, bahkan juga Komisi Wanita Kaum Ibu yang ada di Sinode Gereja Masehi Injili di Minahasa. Biar semua bergandengan tangan untuk sukseskan apa yang harus dikerjakan, mulai dari dalam rumah kami masing-masing. Dan Tuhan tolong supaya kami memiliki kualitas iman di tengah menghadapi situasi sulit ini. Supaya kami tidak ambil jalan pintas, kami tidak menghalalkan cara, tetapi kami tetap mampu membuktikan kualitas iman. Kami mampu tampil sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Kami tetap hidup berdampingan di tengah keragaman. Kami hidup berdampingan antar denominasi gereja. Kami hidup berdampingan antar umat beragama yang ada di tempat di mana kami Tuhan tempatkan, yang ada di seluruh wilayah pelayanan Gereja Masehi Injili di Minahasa, khususnya yang ada di kota Bitung ini. Sehingga tempat di mana kami ada diberkati Tuhan, karena masyarakat yang ada hidup rukun dan damai. Sehingga apa yang kami hadapi di tengah situasi sulit ini, kami tidak akan berkekurangan, tapi malah berkat-berkat Tuhan semakin dilipat gandakan di hidup ini. Dan oleh berkat Tuhan, maka di ibadah ini kami beri persembahan. Kuduskanlah persembahan yang kami beri, biar pemberian ini berkenan di hadirat Tuhan, dimanfaatkan untuk keagungan kemuliaan nama Tuhan. Dan diberkatilah pemerintah yang ada di kota Bitung ini, Bapak Wali Kota Penatua Maximilian Jonas Lomban bersama keluarga Lomban Raung, dan semua jajaran pemerintah yang ada di kota Bitung ini, yang ada di Sulawesi Utara ini, yang ada di Indonesia. Tuhan tolong supaya pemimpin-pemimpin yang ada dipakai Tuhan untuk menghadirkan damai sejahtera, menghadirkan kebahagiaan, kesejahteraan bagi seluruh masyarakat yang ada, khususnya di kota Bitung ini. Dan Tuhan tolong juga untuk semua yang Engkau libatkan dalam kerja pelayanan ini, diberkati semua yang telah memberi diri di pelayanan ini, termasuk keyboardis kantoria, para pendeta, dan juga kostor, pegawai gereja. Biar Tuhan terus pakai kami semua untuk bergandengan tangan membangun kerja pelayanan yang Engkau percayakan kepada kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, program yang ada di Gemim Sentrum Bitung ini, termasuk juga renovasi plafon dan atap gereja. Diberkati komisi pembangunan, bahkan juga para pekerja, supaya mereka dapat melakukan pekerjaan dengan sukses. Nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Ini doa kami. Kami minta semua ini kepadamu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Maha Tuhan diundang berdiri. Kedua
Tuhan, Maranatha. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Silakan duduk, silakan bersaat teduh. Demikian ibadah Wanita Kaum Ibu Gemim Sentrum Bitung dirangkaikan dengan Hari Persatuan Wanita Kaum Ibu Gemim sudah selesai, dan semua yang beribadah dari rumah masing-masing disampaikan terima kasih. Dan biar apa yang kita lakukan ini datangkan sorak pujian di bumi dan di sorga. Sekali lagi terima kasih. Shalom. Damai di hati. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Tuhan memberkati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, izinkan saya sesudah kita beribadah dalam rangka Hapsa Wanita Kaum Ibu Sinode Gemim pada saat ini, saya akan menyampaikan beberapa hal termasuk inti sambutan dari Komisi Wanita Kaum Ibu Sinode Gemim yang disampaikan oleh Penatua Dr. Anda Adriana Dondokambe MSI bersama para komisi yang sudah kita rayakan, tetapi juga beberapa hal menyangkut keadaan kita di Kota Bitung dan Wanita Kaum Ibu Sentrum Bitung. Bapak Pendeta Aser Esau MTH selaku Ketua Wilayah Bitung 1 dan juga Ketua BPMC Gemim Sentrum Bitung yang sudah memimpin ibadah. Terima kasih Pak Pendeta bersama Ibu Pendeta Serli Esau Pondong STH dan teman-teman komisi. Kita hadir di sini meski terbatas, hanya beberapa orang. Memang itulah protokol COVID-19. Tetapi kita sudah beribadah dari rumah masing-masing. Semoga peribadatan kita diberkati oleh Tuhan. Selaku Penatua Wanita Kaum Ibu Gemim Sentrum Bitung dan kami Komisi Wanita Kaum Ibu Gemim Sentrum Bitung ingin mengajak kepada semua anggota WKI Sentrum Bitung ataupun wanita gereja di mana saja berada. Mari kita bersemangat. Jangan menyerah. Jangan terserah. Kita harus punya optimisme. Apalagi menyambut new normal. Dulu belum normal, sekarang itu dianggap normal. Bahkan Presiden Jokowi pun sedang mencanangkan, mempersiapkan Indonesia menuju era new normal. Kita pun di Kota Bitung harus seperti itu, termasuk Wanita Kaum Ibu Sentrum Bitung. Kita harus menyesuaikan diri, belajar hal-hal baru, mengikuti apa yang bisa kita lakukan demi untuk kebaikan bersama. Termasuk kita harus patuhi protokol COVID-19 seperti yang dianjurkan dalam sambutan Wanita Kaum Ibu Sinode Gemim. Ada dua hal inti yang kami bisa simpulkan, yaitu bagaimana peran wanita gereja
untuk tetap ikuti protokol COVID-19. Peran wanita gereja di tengah situasi pandemi ini, bagaimana kita tetap beribadah, tetap membangun persekutuan wanita kaum ibu, persekutuan keluarga, doa pribadi, doa semua. Itu yang diharapkan melalui peringatan Hapsah WKI Sinode Gemim. Kembali ke kita di Wanita Kaum Ibu Sentrum itu. Mari kita patuhi protokol COVID-19, anjuran, arahan, ketentuan yang sudah disampaikan oleh pemerintah, yaitu pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, pemerintah Kota Bitung, Bapak Wali Kota Bitung, Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah Kota, Forkompinda, semua berkolaborasi dan menyampaikan hal ini. Kan pemerintah adalah wakil Allah di bumi ini. Jadi mari kita taat. Contoh yang harus kita ikuti dari protokol COVID-19 ini adalah pakai masker di mana saja. Bahkan saya sudah mulai terbiasa, tidur pun seringkali masih tetap pakai masker. Karena mungkin saja ketika ada gangguan sedikit, kita bisa aman. Pakai masker apalagi kalau keluar rumah. Keluar rumah itu untuk hal-hal yang penting saja. Saya pun ingin tetap di rumah, tetapi tugas dan pelayanan saya membantu suami, membantu pemerintah sebagai ketua tim penggerak PKK dan lainnya mengharuskan saya harus seringkali berada di luar rumah, tetapi tetap memperhatikan protokol COVID-19. Kemudian kedua, jaga jarak aman, paling tidak 1 meter, paling aman 2 meter atau lebih. Ini kita belum terbiasa, tapi kita harus membiasakan diri. Kemudian, rajin cuci tangan, pakai sabun dan air mengalir. Kalau dari WHO, ada contoh 6 langkah cuci tangan. Kami di tim penggerak PKK mensosialisasikan sejak lama. Bahkan ketika Januari itu kami sudah sosialisasikan. Kemudian, jaga imun tubuh, jaga kesehatan dengan pola hidup aktif dan sehat. Jangan cuma tinggal di rumah terus, kemudian lupa olahraga. Padahal dengan menimpang, berkebun, pas sapu, bergerak-gerak sedikit, berkeliling-keliling di halaman sendiri, bahkan cuma keliling-keliling dari dapur, ruang tamu, ruang tidur, ruang keluarga, kintal, itu bisa 5.000 langkah 1 hari. Boleh, kita coba. Tingkatkan imun, tingkatkan iman, dan amin. Kemudian saudara-saudaraku, kita harus semangat dan berdoa meningkatkan imun keluarga. Karena ibu-ibu punya kewajiban, punya tanggung jawab untuk menyiapkan sajian pangan praktis tapi sehat. Bahan pangan boleh tolong ambil lokal, karena sering susah mau pergi supermarket sekarang, ditutup. Di pasar pun harus hati-hati, karena harus jaga jarak. Kita ibu-ibu siapkan menu yang terbaik, meski sederhana, tapi dengan kita menyiapkan dengan penuh sukacita, penuh kasih sayang, taburkan cinta di situ, keluarga kita akan menikmati dengan sukacita. Kita pun akan bahagia. Kemudian ibu-ibu Tuhan, di masa pandemi ini, mari tetap semangat, dampingi anak-anak belajar dari rumah. Ketika dicanangkan harus tinggal di rumah, belajar dari rumah, ibadah pun dari rumah. Nah, waktu itu masih semangat-semangat. Tetapi seiring bulan berganti, hari berganti, sudah mulai ada ibu-ibu yang mulai lelah atau bosan. Mohon
Tetap semangat dampingi anak-anak belajar. Jangan mengeluh, apalagi bosan. Karena ibu-ibu dan keluarga merupakan pendidik utama dan terutama bagi anak-anak kita sebagai generasi emas. Kemudian untuk jaga imun di rumah, mari siapkan tempat cuci tangan di depan rumah kita masing-masing. Sesederhana apapun, nanti sebentar Komisi Wanita Kominfo akan menyerahkan kepada perwakilan, ada sekitar 350 penerima. Nanti ada percontohan untuk biar cuma dari galon bekas, tolong baking untuk jadi tempat cuci tangan pakai sabun. Nah, di situ kita sebelum masuk rumah, tolong cuci tangan dulu kalau selesai beraktivitas di luar rumah. Kemudian kalau sudah tingkatkan imun, kita tingkatkan iman dengan doa pribadi, doa keluarga, doa wanita kaum ibu. Kalau di komisi kita, sebelum jadi pandemi ini, ketika kita masih ada ibadah rutin, orang sudah canangkan wanita kaum ibu Sentrum Bitung berdoa. Langsung berbagi setiap kolom UPK dan semua yang bersedia untuk jadi pendoa sudah ada. Luar biasa wanita kaum ibu Sentrum Bitung dengan arahan para pelayan Tuhan, para pendeta. Tetap semangat ya berdoa. Pokok-pokok doa kita sudah bagi, tetap semangat jadi berdoa. Kemudian wanita kaum ibu Sentrum Bitung juga adalah bagian dari masyarakat Kota Bitung. Mari menopang program pemerintah kota. Karena selain kita ikuti protokol COVID-19, kita juga perlu ada ketahanan pangan. Kita juga perlu ada ketahanan ekonomi. Maka pemerintah meluncurkan dengan bekerja sama dengan tim penggerak PKK Kota Bitung meluncurkan program namanya Lumbung Pangan Kota Bitung. Kalau lihat di online, di internet, kita bisa pelajari program ini. Namanya Lumbung Pangan Kota Bitung berbasis keluarga dan kelurahan. Mari torang bakobong. Bakobong bukan berarti mesti pergi di kobong jauh. Torang boleh kobong di sekitar ketorang. Misalnya pakai tuh kintal-kintal kosong, pakai tuh halaman, bahkan pun di polybag, di ember-ember bekas. Itu namanya bakobong di rumah. Nah, kita tanam bahan pangan, sumber karbohidrat misalnya, ada pangan lokal. Kita diversifikasikan yang cuma nasi. Orang makan pisang, ubi, milu, hidup orang. Mari orang tanam berbasis keluarga, berbasis kelurahan. Kemudian orang tanam baritos. Ya sudah biasa kalau orang Bitung tanam baritos. Bawang, merica, tomat. Maka Oli bilang tambah dengan es. Apa itu? Sayur-sayuran. Tanam gedi. Udah orang sini biasa bikin gedi santan, kelor, kangkong, mana-mana pokoknya tanam aneka sayuran. Manfaatkan hidroponik, manfaatkan aquaponik. Sebentar ada contoh lagi itu yang akan diserahkan. Kemudian WKI berusaha untuk adanya sumber protein. Tanam kacang-kacangan, piara ikan. Ada contoh sebentar mau serahkan ikan lele yang aquaponik dan kangkong. Kemudian piara ayam, apa saja. Pokoknya ada sumber untuk protein. Nah, lengkap atau gizi itu adalah Lumbung Pangan Kota Bitung untuk menjamin ketersediaan pangan di keluarga-keluarga. Wanita kaum ibu harus jadi pelopor. Oke? Kemudian program kedua, UMKM Go Digital. Nah, siapa anggota wanita kaum ibu keluarga yang ada usaha, hasil karya, produk berupa pangan atau apapun itu bisa manfaatkan program ini yang intinya dari offline ke online. Masih boleh jualan langsung, tapi rata-rata orang takut beli jualan langsung. Orang ikuti program pemerintah offline to online. Jual dan beli secara online. Nah, itu program yang ada dalam rangka pandemi COVID-19 ini. Dan yang terakhir, mari optimis. Sekali lagi, jangan menyerah. Apalagi jangan terserah. Kita harus kuat supaya jika pandemi ini
terus berlanjut, kita tetap survive. Kita masuk, kita biasa dengan keadaan new normal. Normal baru. Ya, tata cara kehidupan yang dulunya masih dianggap tidak lazim, jadi lazim. Oke, ibu-ibu Tuhan yang dikasihi, menutup sambutan saya. Mari jaga iman, imun, dan amin. Tuhan memberkati. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Saya mengucapkan terima kasih kepada pelaksana, ada Komisi Wanita Kaum Ibu Sentrum Bitung, kemudian Kantoria, Dulu Cantik, diberkati, keyboardis, kemudian pegawai gereja Nona Keisha yang luar biasa, yang syuting, yang membuatkan video ini, selalu setia, diberkati. Begitu juga sampai kostor, petugas gereja, sampai satpam, semuanya. Kiranya Tuhan memberkati.